Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nafas untuk melangkah menuju Ramadan yang mulia, yang insya Allah 4 bulan lagi kita akan mendapatinya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh jika kita mengetahui betapa besarnya rahmat dan ampunan Allah di bulan itu, maka niscaya kita akan mempersiapkannya sejak jauh hari, bukan hanya dengan tubuh, akan tetapi juga dengan hati, iman, dan amal. Ayah, bunda, tuan, puan, abang, kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salafus saleh tidak menunggu Ramadan untuk mereka melakukan amal di bulan tersebut. Akan tetapi mereka menyiapkan dirinya sebelum Ramadan itu tiba, sebagaimana petani menyiapkan tanah sebelum datang musim tanam. Pada Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-183, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketegasan kepada diri kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana hal tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita agar muhasabah diri, menilai apa yang sudah kita persiapkan untuk menyambut datangnya Ramadan, baik secara iman, amal, maupun niat karena Allah Subhanahu wa taala. Pada Quran surat ketiga, surat Ali Imran ayat ke-133, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada diri kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka arti daripada ayat di atas memberikan informasi kepada diri kita bahwa jangan tunda Ramadan untuk berubah. Mulailah berlari menuju ampunan sejak saat sekarang ini. Pada Quran surat Al-Zumar surat ke-39 ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang selalu senantiasa melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 4 bulan menuju Ramadan saat sekarang ini yang kita hitung adalah waktu terbaik untuk bertaubat, kemudian memohon ampun, agar ketika Ramadan tiba, hati kita sudah bersih untuk menyambutnya. Pada Quran surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah tegaskan,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan suci Ramadan namun dosanya tidak diampuni. Hadis ini menggugah agar kita tidak menunggu Ramadan dengan tangan kosong. Kemudian pada hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan." Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berdoa, "Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan." Doa ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mempersiapkan diri jauh sebelum datang bulan suci Ramadan. Pada hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan kepada kita, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifan." Barang siapa berpuasa sehari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Latihan puasa sejak sebulan Ramadan menjadi benteng dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah inti daripada ibadah. Maka mulailah kita untuk memperbanyak doa agar Allah mudahkan kita sampai ke Ramadan dalam keadaan iman yang kuat. Lalu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, berkaitan dengan persiapan 4 bulan menuju Ramadan, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata kepada diri kita, Ramadan bukan untuk orang yang banyak makannya, akan tetapi untuk orang yang banyak muhasabah dirinya. Kemudian Imam Ibn Rajab Al-Hambali menulis dalam Lataif Al-Ma'arif, menyampaikan kepada kita bulan Sya'ban adalah bulan menanam amal dan bulan Ramadan adalah bulan menuai pahala. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah berkata kepada diri kita, barang siapa yang ingin mendapatkan keberkahan Ramadan, maka hendaklah ia mempersiapkan hatinya sejak sebelum datangnya Ramadan. Hadirin ayah bunda tuan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Lantas berikutnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata kepada diri kita, menjelaskan bahwa persiapan terbaik menjelang Ramadan bukanlah belanja kebutuhan dunia, akan tetapi mengisi hati kita dengan iman dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah kita melakukan hal-hal yang demikian, maka kita akan mendapatkan 7 keuntungan yang dahsyat yang akan kita peroleh dalam melaksanakan ibadah tersebut ketika kita nanti sampai ke bulan Ramadan kemudian melakukan ibadah di bulan Ramadan tersebut. Yang pertama tentu akan memperkuat niat dan doa agar Allah panjangkan umur kita sampai Ramadan dalam ketaatan. Yang kedua, tentu akan membersihkan hati dan penyakit dengan kita memperbanyak istighfar. Maka jangan biarkan dosa menghalangi keberkahan yang akan datang pada diri kita. Yang ketiga, mulai dari sekarang biasakan tilawah Al-Quran setiap hari. Mulai dari beberapa ayat hingga terbiasa. Kemudian yang keempat, perbanyaklah puasa sunnah seperti puasa Daud, bahkan mungkin puasa Senin Kamis atau Yaumul Bid yang kita lakukan di pertengahan bulan pada bulan Hijriah di tanggal 13, 14, dan 15. Lalu kemudian yang kelima, latih kedermawanan kita. Sejak saat sekarang ini kita berusaha untuk bersedekah agar nanti di bulan suci Ramadan kita ringan untuk melakukannya.
Lalu yang keenam, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk memperbaiki hubungan kita dengan manusia, minta maaf dan sambung silaturahim di antara kita. Lalu yang ketujuh, tata kembali jadwal hidup kita, kurangi waktu yang sia-sia, latih diri kita untuk qiyamul lail dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan berkaitan dengan persiapan 4 bulan menuju Ramadan, yaitu 4 bulan menuju Ramadan bukan waktu yang kita pakai untuk menunggu. Akan tetapi ini adalah merupakan masa mempersiapkan jiwa kita. Sebab Ramadan bukan untuk mencari ampunan di awalnya saja, akan tetapi untuk menjemput rahmat Allah sejak sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Maka barang siapa menanam amal di bulan-bulan sebelum Ramadan, sesungguhnya Ramadan baginya akan menjadi puncak kemenangan ruhaninya. Persiapkan Ramadan sejak sekarang dengan taubat, iman dan amal, maka Allah akan menyambutmu di bulan suci itu dengan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.